Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Bu Dini dan Pak Farid. Kami dari kelompok 8 akan presentasikan mengenai proyek kami yang bernama Goodbooks. Namun sebelumnya kami akan perkenalan. Kenalkan nama saya Yan Marida Putra dengan NIM terakhir 2019. Dan saya Muhammad Raka Falazak Yastiar dengan NIM belakang 090. Baik, uh, yang pertama akan diawali dengan kata silakan Kakak. Baik, akan saya ambil alih. Jadi yang pertama di sini ada splash screen tadi sebelumnya sudah di-run. Lalu ini adalah onboarding di mana terdapat 3 page yang dapat di slide ataupun dipencet tombol next. Adapun juga tombol skip dapat digunakan untuk langsung meng-skip. Namun untuk sementara kita akan menggunakan tombol next lalu dilanjutkan dengan get started untuk menuju halaman utama. Di sini seharusnya terdapat semacam pop-up untuk menunjukkan bahwa user harus login terlebih dahulu untuk mengakses halaman landing page, namun sedang masih dalam progress di mana terdapat problem. Namun di sini kita langsung menuju halaman login, di mana kita menginputkan email maupun nomor telepon yang telah kita registrasikan sebelumnya, dan juga tidak lupa menginput password untuk login menuju halaman landing page-nya. Tidak lupa juga di sana terdapat fitur untuk menyembunyikan password dan juga ada fitur untuk lupa password. Langsung saja untuk kita sign in dan di sini muncullah halaman landing page kita di mana di atas terdapat banner yang auto scroll namun dapat di slide juga. Di bawahnya terdiri dari genre buku yang ada. Lalu di bawahnya tersedia best product dan best seller di mana masih dalam maintenance untuk bagian selanjutnya. Di sini kita juga bisa menambahkan fitur favorit yang mana nantinya akan masuk ke halaman wishlist. Di samping juga ada sidebar untuk menampilkan user dan wishlist untuk library. Jadi di bawah ada, lalu di sidebar juga ada. Selanjutnya pada halaman wishlist yang dimana telah kita simpan tadi buku yang ingin kita inginkan. Lalu jika kita tidak inginkan bisa kita hilangkan juga. Selanjutnya ada halaman library di mana nantinya buku digital yang telah kita beli akan muncul di halaman ini. Selanjutnya ada halaman profile. Di sini baru tersedia edit profile dan wishlist. Order history masih dalam progress, lalu untuk setting juga masih dalam progress. Tidak lupa tadi di homepage juga ada card dan search bar yang saya jelaskan. Lalu ini ada halaman detail page di mana terdapat detail buku yang terkait dengan halaman, lalu deskripsi, juga pengembang penulis dan terbitnya, dan tidak lupa serta ada harganya. Lalu bisa kita tambahkan fitur wishlist juga jika kita ingin wishlist sebelum ingin membeli. Jika kita ingin wishlist maka akan muncul di halaman khusus tadi. Lalu ini ada halaman checkout, bisa terpilih dua metode di mana kita ingin masuk digital ataupun fisikal. Jika ingin menginginkan buku fisik, kita akan menginputkan alamat pengiriman yang terdiri dari jalan lengkap, lalu kota, dan terakhir diisi dengan kode pos. Setelah semuanya terisi, kita bisa melanjutkan ke dalam proses payment yang dimana di sini terdapat order summary, total pembayaran serta tidak lupa address yang telah kita input tadi sebelumnya. Lalu ada payment method di sini baru tersedia 3. Bila sudah memilih complete purchase dan tersedia jika kita menggunakan e-wallet, kita akan memilih pembayaran via apa. Jika QRIS akan muncul QRIS, lalu kita membayar. Setelah membayar tidak lupa kita memencet telah membayar untuk memastikan telah dibayar. Lalu ada proses payment receipt yang dimana jika pembayaran sukses akan terdapat detail di mana terdapat judul buku yang kita beli, untuk pembelian via apa, lalu alamat juga tersedia. Di bawah juga ada semacam pop up bahwa pembayaran telah selesai, dan di atas juga ada invoice. Bila sudah selesai, kita bisa kembali menuju halaman home. Oke, Namun baik. begitu akan dilanjutkan oleh teman saya Yan Mahendra. Silakan Yan. Oke. Sekarang kami akan membahas tentang code yang beberapa yang kami gunakan. Di sini di main kita pakai future builder buat uh, di mainnya, karena sebelumnya buat di sini uh, kami sudah menggunakan beberapa provider. Dilihat dari page provider ini ada out provider untuk login. Firebase ini untuk Firebase yang masih akan datang. Lalu juga ini product service ini juga untuk penyimpanan produk, dan wishlist provider ini yang digunakan ketika kita tadi memencet love ini, favorite ini, dia akan masuk ke wishlist page ini. Lalu di login tadi, di login dialog. Nah, ini sebenarnya sudah ada. Jadi awal dia masuk pencet get started, dia bakalan keluar login dialog di sini. Nah, login dialog di sini hanya berupa kotak dan pemencet ada tombol login di sini. File button file ini. Lalu di login page sama seperti tadi. Nah, di login page ada password controller juga. Lalu ada
sama seperti yang sudah dijelaskan Raka, tadi ada tactile dan lain sebagainya buat untuk mengisi tulisan email dan password itu tadi. Ini password visible dan item visibility off itu tadi untuk password, lalu juga elevate buttonnya itu untuk loginnya. Nah, apabila dia sudah, dia bakalan ke sign in, dan ketika dia kalau dia ini logika navigasi sih. Jadi kalau dia mencet forget password, dia akan ke register page. Lalu, nah ini ada cara kami login. Jadi untuk mengautentikasi bahwasanya dia udah login atau belum, kami menggunakan fitur void ini untuk login. Jadi di sini ada email yang dibuat pakai email controller .text.ring untuk memotongnya. Ini password juga sama. Jadi kalau dia empty, password juga empty, dia nggak mau, harus diisi. Lalu, nah ini yang providernya, provider. Jadi providernya dia ada login with email and password. Nah ketika dia sudah, dia bakalan dilanjutkan ke Netbar yang sudah ada loginnya, yang sudah terindikasi login. Lalu ini sudah di login kami sudah memakai Firebase. Jadi kalau memang kita mengetik asal-asalan di luar base yang sudah kita buat atau database yang sudah kita buat, pasti akan keluar email tidak terdaftar, password salah, atau terjadi kesalahan kita ini sebagai error message-nya. Lalu juga ini ada snack bar di bawah tadi, kalau misal terjadi kesalahan. Ini juga sama sebagai handler errornya. Ini buat loading snack bar-nya. Lalu ini juga sama buat error snack bar. Ini masih berbentuk UI, jadi untuk register dan lain sebagainya, mulai dari profile password page, register page, reset password, update password, verification page, ini masih berbentuk UI, jadi belum sampai di titik yang menggunakan basis data. Lalu mungkin sedikit dijelaskan, di sini juga ditambahin referral code sebagai opsional. Lalu ini ada beberapa tulisan untuk tulisannya apabila dia ada yang kosong, nama lengkap tidak boleh kosong, lalu juga kata sandi harus minimal 6 karakter, lalu kalau sudah, dia akan berhasil. Nah kalau sudah, dia akan ke login page lagi kalau sudah selesai. Ini juga sama secara teknis, dia secara penulisan saja. Lalu ini juga sama untuk passwordnya, dan juga ini referral code sebagai opsionalnya, ini juga sebagai konfirmasinya. Gitu. Lalu ini login sudah, mungkin kita masuk ke config dulu. Tadi kita belum membahas config. Jadi config ini agar mengoptimalisasi untuk emulatornya saja. Jadi ya ini opsional sih, tapi kemarin karena tidak adanya ini, beberapa kali emulator kami bekerja terlalu berat seperti itu. Terus ini dummy data, ini adalah dummy data yang kami buat untuk produk model. Nah, sekarang kita masuk ke model. Jadi di sini ada banner model, di mana banner itu yang tadi bisa di scroll ke kanan ini, yang berbentuk landscape. Ini semua dari assets. Lalu juga di kategori ini, model kategori ini adalah di Gendes ini. Jadi dia akan berbentuk kotak-kotak kecil yang mengambil dari icon font awesome icon dengan menambahkan library ini font awesome Flutter. Nah ini payment model adalah sebagai payment method. Tadi kita kan tahu bahwasanya ada 3 bagi, ada bank account, ada bank transfer, credit card, sama e-wallet. Nah di sini tertera semuanya setiap kelasnya untuk modelnya. Jadi untuk basicnya payment card pasti ada card number, card holder, expire, CVV. Terus begitu pun juga bank account. Untuk bank transfer ada bank name, account name, account number, account holder. Lalu juga yang terakhir ada wallet type, account number, amount. Jadi yang harus dibayarkan seperti berapa. Di produk model ini ada lumayan banyak. Jadi di sini ada ID, ada image, title, price, rating, reviews, author, page count, GMS, publisher, publish date, description, is bestseller, dan juga is purchase. Di sini juga awalnya semua dinolkan atau diinisialisasikan, lalu di sini dibuat mapping. Lalu di sini juga untuk factory-nya, kalau misal dia kosong, dia akan false, atau dia menjadi string aja, atau kalau untuk price yang bentuknya float atau integer, dia akan return 0,0 seperti itu. Lalu lanjut untuk udah ini untuk jadi awal sebagai untuk basic ini adalah header login.
sebagai getternya ini satu site-nya. Nah, ini tadi ya adalah fungsi login dengan email password tadi. Ya, terus ada password untuk login. Jadi ini adalah ini dihitung kalau dia ingin mencoba login. Lalu notify listener ini dia memberitahu ke login page tadi untuk dinilai, lalu uh, ini menggunakan try catch. Jadi ini sign in, terus lalu juga ada time out-nya, mungkin nanti kalau dia terlalu lama akan time out. Lalu juga ini juga sama, jadi login-nya jadi true, dihitung true. Lalu ini usernya akan diisi seperti ini set preference ini untuk preferensinya. Lalu ini adalah Firebase code exception yang kami bilang tadi menggunakan data dari Firebase. Nah, ini adalah bypass login yang sebenarnya tadi kami ingin menggunakan, namun ternyata tidak jadi karena tidak perlu. Lalu ini juga sama juga seperti tadi, tapi dia tidak password. Jadi tidak ada. Lalu ini satu login usernya. Jadi sama lagi dia pakai pref. Lalu juga ini pakai Firebase user di Firebase Authenticator-nya dipakai current user. Lalu ini dia akan mengganti apabila dia cocok dengan datanya, dia akan mengganti login jadi true. Kalau enggak tetap menjadi false. Nah, kalau dia selalu minta kalau di local storage dia mengatakan dia login tapi di Firebase tidak, maka dari itu akan terjadi force logout. Nah, ini untuk debug print aja. Jadi kalau misal terjadi error login, jadi terlihat di debug printnya itu sendiri. Lalu juga ini adalah ternyata pakai user JSON. Di sini ini adalah untuk base-nya. Jadi apabila dia tidak terdeteksi di JSON J-code ini, dia akan langsung menampilkan contoh itu. Nah, ini juga untuk save user data itu sendiri. Apabila sudah login dan lain sebagainya, dia akan save. Nah, ini untuk jadi dia menghitung login jadi jadi dan jadi seterusnya juga dihilangin login, juga bisa dihapus. Yang terakhir juga di Firebase out yang timeout. Ini adalah Firebase option. Ini basic untuk Firebase. Jadi di sini lebih ke bagaimana Firebase itu sendiri. Firebase kita kesini aja sih, seperti itu. Opsi Firebase itu sendiri ini measurement ID dan sebagainya. Nah, service di sini sebenarnya ini untuk layanan produk sendiri, misal ini ad, bisa ini untuk mengambil produknya dengan ID, lalu juga di sini ada get products. Jadi ini getternya, ini kedua getternya menggunakan query, pakai snapshot dan lain sebagainya. Ini tetap untuk menjaga apabila ada error atau apapun, kita bisa tahu mendeteksinya errornya di sini. Lalu juga ini juga get bestseller diambil dari is bestseller tadi equal to true. Jadi kalau misal dia bestseller, dia akan diambil seperti itu. Ini diambil limitnya juga, diberi limit 5 agar tidak memberatkan dari mesin itu sendiri. Lalu juga ini sama, get purchase book itu sendiri juga diambil sama, apakah dia sudah dibeli. Kalau true, dia akan muncul di library itu tadi. Ini library karena tidak ada buku yang dibeli, jadi no books purchase yet. Ini juga update produk. Ini juga untuk delete produk. Lalu ini adalah untuk upload sampel produknya itu sendiri. Di sini juga untuk mencoba kami menggunakan dummy project, maka dari itu perlu juga upload dummy project itu sendiri. Ini basis provider tadi sudah untuk tentang bisnis tadi sini begitu. Lalu untuk splash screen itu tadi untuk yang kotak cepat itu tadi, untuk loadingnya kami menggunakan SpinKit library dari Flutter juga. Jadi di mana dia durasinya 500 milisecond, jadi sangat cepat menggunakan widget binding.instance.add post frame callback. Di sini tadi juga kami
menyantumkan logo di screen-nya seperti itu. Lalu juga di onboarding kami menggunakan page controller. Terus untuk kita tahu page berapa, ini juga inisialisasi page, ini juga navigasinya. Lalu ini adalah itemnya. Di sini adalah ini navigate after onboarding. Jadi kalau dia diklik dia mau kemana seperti itu. Jadi kalau dia bernavigasi maka navigasinya menjadi true. Lalu juga di sini kita pakai provider juga untuk mengecek login status itu sendiri. Jadi kalau memang dari user sendiri sudah login, maka dari itu dia nggak perlu login lagi. Ini juga navigasi error. Nah kalau sudah dia akan ke navbar semua, ke navbar seperti itu. Lalu juga ini untuk buildernya, untuk scaffoldnya seperti ini. Ini tadi bisa di tombol skip. Lalu juga di sini bisa get started atau next berdasarkan onboarding items lainnya. Jadi panjangnya berapa, kalau dia mulai dari 1 dia next, kalau udah di terakhir dia akan get started seperti itu. Lalu ini build dot. Untuk animasinya ini adalah untuk sprintnya seperti itu. Lanjut mungkin di wishlist dulu. Di wishlist, halaman wishlist di sini hampir sama, mungkin kami menggunakan wishlist provider tadi, lalu juga provider dari Dart sendiri untuk outnya. Ini pakai provider, lalu seperti biasa menggunakan container, pakai stack dan card untuk menampilkan setiap bukunya seperti itu. Ini posisinya juga. Lalu lanjut ke library. Nah, di library ini tampilannya hampir sama dengan wishlist, namun dia berbeda cara mengambilnya, yaitu dari ketika is purchase itu sama dengan true seperti itu. Ini is purchase. Jadi kalau dia false, dia tidak akan mengambil buku-buku tersebut seperti itu. Lanjut, ini add product. Jadi ini sebenarnya belum keluar di tampilan kami tadi. Jadi ini tuh untuk kedepannya. Jadi misal penjual ingin memasukkan produk, jadi akan lebih gampang navigasinya menggunakan halaman ini. Lalu ini adalah home. Di sini adalah letak awal halaman. Ini sangat banyak sekali. Jadi di sini itu ada banners, ada kategori, ada best product, ada best seller juga. Jadi di sini ada get products dan juga get best seller seperti itu. Di sini juga menggunakan out provider juga untuk melihat bahwasanya dia login atau enggak. Ini penginisialisasiannya buat mengambil data-datanya. Ini listnya, lalu juga ini loading indikator kalau memang dia masih mengambil dari data dari Firebase atau dan lain sebagainya, seperti itu. Item, page order, kategori list, dan masih banyak lagi. Yang terakhir adalah navbar itu sendiri, jadi yang mencakup semuanya. Jadi di navbar ini ada home page, wishlist page, library page, profile page yang di bawah sini, lalu juga di sini menggunakan customer untuk berkomunikasi. Lalu juga ini tadi button navigator bar untuk tulisan gambar-gambar tadi di bawah. Terus juga ini ada drawer untuk add drawernya. Ini untuk case-nya, jadi untuk switch-nya. Jadi kalau misalnya dia good books di home tulisannya good books doang, kalau di wishlist tulisannya my wishlist dan lain sebagainya. Ini untuk getter-nya, app bar yang bisa diklik tadi seperti itu. Dan ini juga tetap menggunakan show login dialog untuk mengeluarkan login dialog itu tadi. Oke. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.